Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wanita soleha milik Casanova. Bab 6. Safa mempersilahkan Farel dan Bu Yuni masuk karena tadi Bu Yuni mengatakan jika ia mencari Alika. Dan kebetulan Alika juga masih ada di sana. Ia tidak ikut suaminya. Juga akan segera pulang. Ia hanya melayat saja, setelah itu kembali. Sebentar ya, saya panggilkan dulu Umi. Iya Neng, nggak apa-apa. Safa berjalan menuju kamar di mana Alika berada. Alika sedang bersama Bian dan Nivi. Umi, ada Bu Yuni nyariin. Bu Yuni, ibunya Rafael. Iya. Ya udah. Nih terusin gambar bunganya. Ternyata Alika sedang menggambar dan nantinya akan diwarnai oleh Bian. Sedangkan Ivy sudah bisa menggambar sendiri. Meski tidak tahu maksud dan tujuan kedatangan Bu Yuni, Alika tetap menemui tamunya itu. Siapa tahu ada hal yang penting yang akan disampaikan. Memang benar yang dibawa Bu Yuni adalah hal penting. Seharusnya ada Syafiq. Tapi untuk memastikan jika Safa memang sedang tidak ada yang melamar, otomatis Bu Yuni memilih untuk bicara dulu dengan Alika selaku ibu dari calon menantu Bu Yuni. Nggak nyangka ternyata Bu Yuni sama Rafael yang jadi tetangganya Safa. Alika mulai obrolan dengan basa-basi. Iya Bu, maaf ya kalau masakan saya kurang pas di lidah. Kemarin saya sengaja masak buat tetangga baru. Ternyata tetangganya Safa. Bukan kurang pas Bu, tapi enak banget. Saya sampai nambah nasi beberapa kali. Anak-anak juga suka. Alika berucap apa adanya. Masakan Bu Yuni memang patut diacungi jempol karena rasanya yang pas di lidah. Bahkan anak-anak yang biasanya susah makan sayur pun kemarin begitu lahap makan sup buatan Bu Yuni. Bu Alika bisa aja. Oh iya Bu, maaf nih saya datang tiba-tiba ke sini. Soalnya ada hal penting yang mau saya tanyakan. Suasana berubah menjadi tegang setelah Bu Yuni mengatakan itu. Bahkan dari tadi Rafael tidak bicara saking gugupnya di depan calon mertua yang entah jadi atau tidak menjadi mertuanya itu. Selama saya tahu jawabannya, pasti saya jawab Bu. Alika membalas dengan sedikit gurauan karena melihat raut tegang di wajah Bu Yuni dan Rafael. Maaf kalau saya lancang bertanya ini. Apa Safa sudah punya calon? Lipatan kerutan di kening Alika terlihat setelah mendengar pertanyaan itu. Antara kaget dan penasaran, ingin tahu maksud Bu Yuni mengatakan soal itu. Belum Bu, sudah pernah beberapa kali ada yang datang melamar, tapi Safa menolak. Apa nak Rafael mau melamar Safa? Jantung Rafael langsung berdebar. Tangannya basah oleh keringat ketika mendengar pertanyaan dari Alika. Segugup ini ia ditanya oleh calon mertua. Insya Allah Bu, Rafael menjawab dengan pasti tanpa ada keraguan sedikit pun. Kamu harus sedikit berjuang, soalnya yang kemarin-kemarin aja gugur sebelum berperang. Sebelah alis Rafael terangkat. Maksudnya apa ya Bu? Ia bertanya dengan sopan. Anak-anak Safa yang susah dibujuk. Bagaimanapun Safa mengutamakan kenyamanan anaknya. Kalau anaknya aja nggak nerima, apalagi Safa. Jadi kuncinya deketin dulu anaknya, nanti hati maminya luluh. Semangat calon menantu. Rafael merasa mendapatkan lampu hijau
Saat Alika bicara seperti ini, Alika juga ingin Safa menikah lagi, karena Safa membutuhkan partner dalam hidupnya untuk berbagi. Tidak mungkin Safa selamanya sendiri, karena anak-anaknya akan tumbuh dewasa dan meninggalkan Safa sendirian setelah mereka memiliki kehidupan masing-masing. Karena tahu Safa tidak ada calon, mereka akan membicarakan lagi ini nanti bersama Safik dan juga Safa tentunya. Jika soal anak-anaknya Safa, Rafael yakin jika dirinya bisa meluluhkan hati anak-anak itu. Anak-anak itu memiliki hati yang peka. Ia lebih tahu dari orang dewasa mana yang berhati tulus dan mana yang tidak. Rafael pulang dengan senyum sumringah. Memang ia belum mendapatkan ketenangan. Namun beberapa langkah lagi ia akan menggenggam itu. Alika sudah memberikan lampu hijau. Lalu Syafiq juga sepertinya sama, meski belum pasti. Tinggal Safa saja yang paling berhak memutuskan. Anak-anak Safa akan dengan mudah didekati. Selain hanya mendekati Rafael, Rafael juga sosok penyayang apalagi pada anak-anak. Di luar dari itu semua, tetap yang paling penting meminta ridho dari Sang Pencipta. Rafael ingin memiliki hati Safa dengan cara merayu sang pemilik hati agar Safa bisa luluh dan menerima lamaran Rafael sesuai janjinya dulu. Setelah menikah, Rafael akan mundur dari dunia modeling yang sudah membesarkan namanya. Maka ia akan cepat menyelesaikan kontrak kerjanya bersama beberapa perusahaan. Setelah Rafael dan Bu Yuni pulang, Alika kembali ke kamar dan sekarang sudah ada Ale di sana. Alika tidak akan langsung mengatakan pada Safa soal Rafael yang berniat untuk melamar. Kak, kapan ada waktu luang? Kita udah lama lo nggak kumpul keluarga besar. Minggu depan kan hitanan anaknya Om Sam. Sekalian kita kumpul di sana. Yang paling pas hari syukurannya aja Mi. Kalau beberapa hari ke depan aku bener-bener nggak bisa. Sekarang kan lagi banyak pasien kena demam berdarah apalagi anak-anak. Kamar rumah sakit aja sampai penuh, nggak ada yang kosong sama sekali. Alika mengerti kesibukan putrinya. Sebagai seorang dokter, Safa memang harus bisa profesional. Tidak bisa mengambil jatah libur seenaknya. Meskipun rumah sakit itu milik Semi, tapi tetap saja Safa di sana sebagai dokter, bukan sebagai keponakan Semi. Impian Safa dari dulu sampai sekarang sama. Setelah bisa menjadi dokter seperti Om Sam, sekarang Safa juga ingin memiliki rumah sakit sendiri seperti Om Sam yang dibanggakannya itu. Cucu-cucu Ami juga udah lama nggak pada liburan ya. Siapa yang mau liburan? Aku. Ketiga anak itu langsung bersorak dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi, membuat Alika terkekeh. Anak-anak itu juga jelas butuh liburan. Mereka akan bosan jika kegiatannya hanya di rumah dan sekolah saja. Ale masih sekolah di taman kanak-kanak karena usianya masih 6 tahun. Ivi pun sama ingin sekolah seperti kakaknya. Sedangkan Bian bermain dan belajar di rumah bersama Mbak Eni, babysitter Bian. Safa hanya memiliki waktu bermain bersama anak-anak saat ia mendapatkan jatah libur saja. Selebihnya jarang ia melakukan itu. Karena saat pulang kerja, paling Ale saja yang masih terjaga. Mungkin jika Safa pulang agak siang, anak-anaknya juga belum tertidur. Tapi tak jarang ia harus lembur juga. Jadi mau pada liburan nih? Terus siapa yang mau punya papa? Kakak nggak mau Om yang waktu itu. Kakak nggak mau. Ale yang buka suara. Karena dulu juga ia paling keras mengatakan tidak ingin memiliki ayah lagi. Ayahnya hanya Papi Aska. Itu yang selalu dikatakan oleh Ale saat ada lelaki yang datang berniat menikahi Safa. Kalau yang jadi papanya Om Ken gimana? Mata Safa membulat mendengar itu. Kaget tiba-tiba Alika berbicara hal yang di luar dugaan. Kakak mau Om Ken jadi papanya kakak. Ale bersorak gembira sedangkan ibunya masih melongo.
Dan selesai teman. Terima kasih telah mendengarkan. Sudah ada lampu hijau nih dari Alika, dari calon mertuanya Rafael. Kira-kira ini lampu hijau juga dari anaknya. Kira-kira gimana kalau dari Safanya? Penasaran? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya, bab 7. Bye.